Baiklah, jadi kali ini kami akan melanjutkan membahas mengenai AI pada materi yang kelima, mengenai forward and backward chaining. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Brian Gabriel Mesak. Dan saya sendiri Jimardin Wanimbo. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama. Ya baik, di slide pertama ini saya akan membahas tentang pengertian forward and backward chaining. Nah, yang pertama yaitu pengertian forward chaining. Forward chaining adalah metode inferensi yang memulai dari fakta yang sudah diketahui untuk menghasilkan kesimpulan baru dengan menggunakan aturan yang ada. Nah, yang kedua yaitu pengertian backward chaining. Backward chaining adalah metode inferensi yang dimulai dari kesimpulan yang ingin dibuktikan dan mencari fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Nah, keduanya digunakan untuk mengambil keputusan dalam sistem pakar dan kecerdasan buatan, yaitu AI. Nah, di slide kedua ini ada gambar. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang di samping. Nah, di gambar yang di samping ini menjelaskan, gambar di samping ini menunjukkan cara kerja inferensi engine. Nah, di sini ada 4 cara kerja. Yang pertama yaitu database. Nah, database itu sendiri menyimpan fakta-fakta seperti A is X dan B is Y. Nah, yang kedua yaitu knowledge base. Nah, di sini knowledge base berisi aturan seperti if A is X dan B is Y. Nah, yang ketiga yaitu proses match fire. Nah, proses match fire ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada match, mencari kecocokan fakta dan aturan. Yang kedua ada fire. Fire itu menjalankan aturan jika cocok dan menghasilkan fakta baru. Nah, yang keempat ada siklus. Siklus sendiri yaitu proses ini berulang sampai semua aturan diterapkan. Inilah adalah cara mesin mengambil keputusan berdasarkan data dan aturan. Nah, di slide berikut sini ada gambar juga. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat di samping. Nah, berikut ini adalah gambar untuk penjelasannya. Di sini ada terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada database menyimpan fakta awal, knowledge base berisi aturan seperti A ke X dan C ke L. Nah, yang ketiga ada proses terbagi menjadi 2 yaitu match fakta dari database dicocokkan dengan aturan. Yang kedua ada fire jika cocok aturan dijalankan untuk menghasilkan fakta baru, misalnya X dan L ditambahkan ke database. Nah, yang keempat ada siklus berlanjut. Nah, siklus berlanjut ini proses berulang sampai semua aturan yang diterapkan. Nah, ini adalah cara mesin inferensi menarikan kesimpulan berdasarkan fakta. Nah, di slide berikut ini ada gambar lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang di samping. Nah, yang di samping ini adalah penjelasan dari gambar tersebut. Nah, gambar ini melanjutkan proses forward chaining. Nah, di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama Cecil 2, fakta baru Y dihasilkan setelah aturan X dan B dan E ke Y diterapkan. Yang kedua ada cycle 3. Nah, ini fakta Z dihasilkan setelah aturan Y dan D ke Z dijalankan. Proses berlanjut dengan mencocokkan fakta baru dari database dengan aturan sampai semua aturan diterapkan. Nah, di slide berikut ada forward chaining X. Nah, di sini terbagi menjadi 2 yaitu rule 1. Nah, di rule 1 ini ada if sore throat and bacterial infection then patient strep throat. Nah, yang berikut ada rule 2. Rule 2 ini if temperature 100 dan patient is a fever. Nah, yang ketiga ada rule 3. Rule 3 ini if sick for over a month and as a fever then suspect a bacterial infection. Nah, yang kedua ada forward chaining cycles. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama cycle 1, rule 2 is true. Itu ke consolation patient as a fever. Yang kedua ada cycle 2. Nah, di cycle 2 ini ada rule 3 is true, conclusion bacterial infection. Nah, yang ketiga ada cycle 3,
rule 1 is true. Nah, di sini ada patient strep throat. Yang di slide berikut di sini ada backward chaining goal driven. Nah, di sini terbagi menjadi 6 bagian. Ya, di sini ada define the goal, state the solution you want to prove. Nah, yang kedua ada work backwards. Nah, di sini ada identify the consolidation that must be met. Yang ketiga ada establish sub goals, break the main goal into supporting sub goals. Nah, yang keempat ada iterative, ada continue, ada until reaching verifiable, foundational, assumption. Nah, yang kelima ada proof or disprove, evaluate if the consolidation support the consolidation. Yang keenam ada check for matches, ensure each step is logic and relevant. This approach of facilitates introduced and logical analysis. Nah, untuk di slide berikut sini ada gambar dan untuk penjelasannya di bagian samping, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada backward chaining X1. Nah, gambar tersebut menunjukkan proses penalaran mundur backward chaining untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada mulai dari tujuan. Nah, mulai dari tujuan ini proses dimulai dengan tujuan yang ingin dicapai Z. Nah, yang kedua ada cari aturan yang cocok. Nah, cari aturan yang cocok ini sistem mencari aturan di basis pengetahuan yang memiliki tujuan tersebut sebagai hasil akhir. Nah, yang ketiga ada buat sub atau tujuan. Jika tujuan belum bisa langsung dicapai, sistem akan membuat suatu tujuan baru berdasarkan kondisi pada aturan yang ditemukan. Nah, yang keempat ada ulang proses. Proses ini berulang terus sehingga semua sub tujuan terpenuhi atau tidak ada aturan yang cocok. Ini lagi ada gambar. Nah, teman-teman bisa lihat di samping ini ada gambarnya, yang di samping ini ada penjelasannya. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada phase 4. Nah, di sini sub tujuan saat ini adalah X. Yang berikut ada ditemukan aturan A ke X sehingga A menjadi sub tujuan baru. Nah, yang berikut ada phase 5. Nah, di sini sub tujuan saat ini adalah Y karena X sudah terpenuhi di phase 4. Nah, yang berikut yaitu karena A sudah diketahui benar, maka aturan X dan B dan E sampai ke Y menjadi terpenuhi menjadi terpenuhi dan Y juga menjadi benar. Nah, yang berikut ada phase 6. Nah, di phase 6 ini terbagi menjadi 2, yaitu semua sub tujuan sudah terpenuhi Y dan D. Nah, yang berikut sehingga tujuan utama Z dapat dicapai berdasarkan aturan Y dan D sampai ke Z. Nah, yang berikut ada solusi ditemukan. Nah, di solusi ini semua sub dan tujuan diperlakukan untuk mencapai tujuan utama sub terpenuhi. Nah, yang berikut ada tujuan tercapai karena semua sub tujuan terpenuhi, tujuan utama set dapat dicapai. Intinya dari gambar ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menemukan solusi yang sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan. Nah, di slide berikut ini ada backward chaining X2 atau 2. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu given fact itu terbagi menjadi 3, yaitu patient temperature yaitu 100 sampai 2 Fahrenheit. Nah, yang kedua ada patient is back sick for the months. Nah, yang ketiga ada patient has a sore throat. Nah, yang kedua ada apply the rules ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu rule 1 di sini the patient is a sore the throat and suspected of having a bacterial bacterial infection, thus the patient is the strep throat. Yang kedua ada rule 2 since the patient is temperature sampai 100 Fahrenheit, the patient is a fever. Yang ketiga ada rule 3 sini the patient has been sick for the over a month and as a fever, so we
suspect a bacterial infection. Nah, yang ketiga ada consolation by applying the given rules. We can prove that the patient is strep the road. Oke, baiklah, jadi kita lanjut. Di sini ada forward chaining. Jadi di situ ada 2 poin dia, advantages. Dia efektif ketika masalah dimulai dengan pengumpulan informasi yang lebih luas atau cukup luas. Kemudian dia mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pemantauan setiap tahap proses. Sedangkan disadvantages di sini dia sulit untuk mengenali jika beberapa bukti lebih penting daripada yang lain. Dia juga mungkin mengarahkan pada pertanyaan yang tidak relevan dengan masalah utama. Kemudian kita lanjut pada slide yang berikutnya. Di sini ada backward chaining. Jadi di situ pada bagian advantages dia tetap fokus pada tujuan utama tanpa gangguan. Kemudian menghasilkan pertanyaan yang selalu relevan dengan masalah. Dia kalau bisa dibilang dia cukup berbeda ya dengan disadvantages. Kemudian advantages dia pada bagian ketiga dia efektif untuk diagnosis yang sistematis. Sedangkan disadvantages di sini dia cenderung terus mengikuti alur pemikiran meskipun sudah waktunya untuk beralih strategi. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, di sini dia ada teknik pencarian. Ada 3 poin di sini. Yang pertama depth first search atau bisa disingkat dengan DFS. Dia menyelesaikan satu cabang sepenuhnya sebelum pindah ke cabang yang lain. Kemudian yang kedua breadth first search atau BFS. Dia menjelajahi semua cabang pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih dalam. Kemudian yang terakhir best first search. Di sini dia memilih jalur terbaik berdasarkan heuristik atau prediksi. Kita lanjut. Oke, di sini kita masuk pada bagian depth first search ya, atau DFS. Jadi dia yang menelusuri data secara vertikal dari satu node ke node berikutnya sampai ke dalam maksimal. Kemudian di sini kita akan melihat keuntungan dan kekurangannya. Jadi pada bagian keuntungannya di sini dapat menggali masalah secara mendalam, ideal untuk menemukan solusi optimal jika ada. Kemudian pada bagian kekurangannya di sini dia memerlukan waktu yang cukup lama dan memori besar untuk masalah dengan ruang lingkup yang cukup atau yang sangat besar. Kita lanjut pada slide yang berikut. Oke, di sini ada gambar depth first search ya, gambarnya. Oke, jadi untuk menjelaskan gambarnya di sini, teman-teman bisa lihat di sebelahnya. Yang pertama pencarian dimulai dari node akar node 1 ya. Kemudian DFS bergerak ke node 2, kemudian terus dia ke node 4 hingga mencapai ujung, dan setelah itu kembali untuk mengeksplorasi node lain seperti node 5 dan 8 dan seterusnya sampai menemukan goal node 6. Kemudian DFS menggunakan pendekatan backtracking untuk menelusuri semua kemungkinan jalur dari node ke node lainnya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, di sini ada breadth first search atau BFS. Jadi kelebihan dan kekurangannya di sini, kelebihannya cocok untuk menemukan solusi tercepat atau terdekat karena memeriksa setiap level secara lengkap. Dia seperti mencapai pada level yang lebih atas lagi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian pada bagian kekurangannya di sini dia butuh lebih banyak memori karena BFS ini dia menyimpan setiap node pada level yang sedang ditelusuri. Jadi dia di situ dia akan menampung semuanya hingga dia membutuhkan cukup lebih banyak kapasitas untuk menyimpan semua node tersebut.
Kemudian jika solusi berada jauh di level bawah, waktu pencarian bisa sangat cukup lama. Kita lanjut pada gambar bird feeder search di sini, bisa teman-teman lihat di sebelahnya. Oke. Jadi langkah demi langkahnya, yang pertama di sini simpul 1 dimasukkan ke dalam antrian, yang kedua simpul 1 diambil dari antrian dan dikunjungi tetangganya. Bisa dibilang simpul 2 dan 3, kemudian dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian simpul 2 diambil dari antrian dan dikunjungi tetangganya, simpul 4 dan 5, dan itu dimasukkan ke dalam antrian. Baru simpul 3 juga diambil dan dikunjungi tetangganya, di dalamnya simpul 6 dan 7, dan itu dimasukkan ke dalam antrian juga. Kemudian simpul 4 diambil dan dikunjungi ke simpul 8, baru dimasukkan ke dalam antrian simpul 6, 5, 6 dan 7. Kemudian itu juga diambil dan dikunjungi. Kemudian simpul 8 di sini diambil dan dikunjungi ke simpul 9 dan dimasukkan ke dalam antrian. Dan yang terakhir simpul 9 di sini dia diambil dan dikunjungi karena simpul ini tujuan telah ditemukan, jadi pencariannya berhenti. Oke, jadi di sini kita lanjut. Di sini ada penjelasan mengenai bird feeder search ya. Jadi dia adalah sebuah teknik pencarian yang dimanfaatkan pengetahuan masalah untuk memandu pencarian menuju node solusi. Kemudian metode ini dikenal sebagai pencarian heuristik yang seperti saya jelaskan tadi, di mana solusi terbaik dipilih berdasarkan informasi yang ada. Baru pencarian ini memfokuskan pada solusi yang paling menjanjikan, sehingga dapat mengurangi beban komputasi dan berhenti saat solusi yang mendekati terbaik telah ditemukan. Dan proses ini mirip dengan cara manusia dalam menemukan solusi optimal, meskipun tidak selalu mutlak dan benar. Oke, kita lanjut. Jadi pada bagian terakhir di sini ada gambar tentang best research ya. Jadi di sini untuk menjelaskan gambar ini yang bisa teman-teman lihat di samping. Jadi yang pertama dia hitung nilai heuristik. Kita hitung nilai heuristik untuk simpul 2 dan 3. Misalkan nilai heuristik untuk simpul 2 lebih kecil. Kemudian pilih simpul 2. Kita pilih simpul 2 sebagai simpul berikut yang akan dikunjungi. Kemudian ekspansi simpul 2. Dari simpul 2 kita akan mengunjungi tetangga-tetangganya, yaitu simpul 4 dan 5. Kemudian kita hitung nilai heuristik untuk simpul 4 dan 5. Baru setelah itu pilih simpul dengan nilai heuristik terendah. Misalkan nilai heuristik simpul itu terdapat pada simpul 4, dia cukup rendah, maka simpul 4 itu dipilih sebagai simpul berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa ulangi proses ini terus berulang sampai kita mencapai goal. Goal itu terdapat pada angka 6 seperti pada gambar itu. Kemudian jika tidak ada lagi simpul yang bisa dikunjungi, kita dapat mengulangi lagi hingga mencapai goal ini. Oke, sekian dari saya. Baiklah, jadi begitulah pembahasan kami tentang materi artificial intelligence yang kelima mengenai forward and backward chaining. Sekian dan terima kasih.